Selamat bertemu kembali dengan saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, yang sudah bergabung, meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey untuk acara ibadah kita malam hari waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Kita bersyukur atas kesempatan yang indah dapat berbakti bersama-sama. Baik, kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka acara kita akan dibawakan oleh Om Pendeta Reinhold Kesaulia. Silakan, Dek. Whatever I do, where I
Kita tentunya bersyukur kepada Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Indonesian Choral dari Adventist University of the Philippines, dan saya pikir juga alumni mereka yang sudah membawakan lagu pujian yang begitu indah. Baik, saudara sekalian, kita akan memasuki acara ibadah kita dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Ren Saulia. Silakan Om Pendeta. Ya, kedengaran suara Ya, Pendeta? kedengaran Om. Ya Tuhan, Bapa di surga, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan untuk berkat mujizat kesehatan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, sehingga berkesempatan hadir pada saat kami akan belajar bersama daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kesempatan ini kami akan gunakan yang sebaik-baiknya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan kirim Roh Kudus dari sorga, memberkati Pendeta Stephen yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan, dan juga mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh mengerti dan menghidupkan kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh umat Tuhan yang sementara belajar sekarang ini via Zooming dan live streaming. Bahkan seluruh peralatan yang digunakan, Engkau jaga Tuhan dari kuasa kegelapan. Terima kasih, Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab doa kami, dan Tuhan juga telah mengampuni kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada malam hari ini ya. Pada malam hari ini berjudul Kades Barnea ya, satu pembahasan yang kita akan melihat apa yang telah terjadi kepada umat-umat Tuhan pada saat mereka sesungguhnya sudah hendak masuk ke tanah perjanjian, tetapi oleh sebab ketidakpercayaan mereka, ketidaksetiaan mereka, yang mana manifestasi daripada ketidakpercayaan itu diakibatkan oleh sebab persungutan yang mereka miliki, maka mereka gagal di Kades Barnea. Mari kita langsung baca pelajaran kita. Dengan katakan, ada satu momok yang menghantui bagian awal kitab Ulangan, yaitu momok Kades Barnea. Satu mimpi buruk mungkin dapat dikatakan ya di Kades Barnea ya. Kisah yang patut disayangkan ini, sebagaimana kita lihat, menjadi latar belakang langsung dari kitab Ulangan, dan penting bagi kita untuk melihat kisah ini dengan lebih dekat. Kita diminta untuk membaca Bilangan 14, nanti kita akan bahas di bagian tambahan ya apa yang telah terjadi di sana. Tapi pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana reaksi orang-orang terhadap laporan mata-mata itu dan apa akibat reaksi mereka tersebut. Jadi ada laporan 12 mata-mata pengintai dikirim, Tuhan suruh mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Mereka melihat dan laporan mereka itu betul, tidak ada yang salah yang mereka laporkan, tapi interpretasi dari laporan itulah yang menjadi masalah ya. Nah, pelajaran kita juga katakan kita dapat menarik banyak pelajaran penting dari cerita ini, tetapi satu pelajaran penting yang akan muncul lagi dalam buku ini juga dapat ditemukan di Bilangan Fatsalnya yang ke-14. Bacalah Bilangan 14 khususnya ayat 11 sampai 20. Meskipun kita melihat Musa kembali bertindak sebagai pengantara, apa yang penting sehubungan dengan alur pemikirannya dengan Tuhan, apa yang telah Musa katakan kepada Tuhan, dan mengapa Tuhan tidak harus tentang mengapa Tuhan tidak harus memusnahkan bangsa Israel. Di sana dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan apa ya? Katakan kemudian apa? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Gantinya Musa berkata, oh terima kasih Tuhan. Waduh, ya keturunan saya memang lebih bagus Tuhan dari mereka ya. Tapi gantinya Musa berkata seperti itu. Firman Tuhan katakan ayat 13, berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka, orang-orang Mesir, ya, akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam.
Apa dikatakan? Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti akan berkata. Apa yang mereka katakan? Ayat 16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa, tidak mampu membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang, ayat 17, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ayat 20, berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaan. Ya, sesuai dengan, hebat sekali ya pengantaran Musa ya. Pikirkanlah, pelajaran kita katakan, pikirkanlah tentang apa yang Musa katakan kepada Tuhan. Jika engkau melakukan ini, lihat nantinya bagaimana engkau di pandangan mata orang Mesir dan juga di mata bangsa-bangsa lain di daerah ini. Poin ini sangat penting karena pada akhirnya segala sesuatu yang Tuhan ingin lakukan bagi bangsa Israel bukanlah hanya untuk kepentingan bangsa Israel itu sendiri, tetapi juga untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. Bangsa Israel harus menjadi terang bagi dunia sebagai satu saksi bagi orang-orang dahulu kala tentang kasih, kuasa dan keselamatan yang ditemukan dalam Allah yang benar dan bukan dalam berhala-berhala yang tidak berharga yang telah disembah oleh bangsa-bangsa ini. Tetapi seperti yang Musa katakan, jika engkau membinasakan bangsa Israel, apa yang akan terjadi? Bangsa-bangsa sekitar itu akan berkata, oh, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi dengan kata lain, apa yang kita lihat di sini adalah sebuah tema yang ditemukan di keseluruhan Alkitab. Ide bahwa Allah harus dimuliakan dalam kehidupan umatnya. Bahwa kemuliaan dan kebaikan dan kasih dan kuasa Allah harus dinyatakan di dalam umat-umat pilihannya. Di dalam gerejanya melalui apa yang dilakukan lewat umatnya. Nah tentu saja umatnya tidak selalu membuat mudah bagi Allah untuk melakukan hal ini. Ya. Tetapi pada akhirnya Allah akan tetap dimuliakan melalui tindakannya di atas bumi ini. Baca Efesus 3 ayat 10. Apa yang Paulus katakan di sini dan bagaimana ini dapat terjadi? Efesus 3 ayat 10 katakan supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Jadi kita memiliki tanggung jawab, jemaat ya. Kita memiliki tanggung jawab untuk apa? Yang sudah menerima apa ya? Berbagai ragam hikmat Allah itu dapat kita sebarkan kepada apa? Pemerintah-pemerintahan dan penguasa-penguasa di bumi ya. Bagaimana berbagai ragam hikmat Allah itu dinyatakan di alam semesta? Peran apa jika ada yang kita miliki sebagai individu-individu untuk mewujudkan hal ini? Ya. Poin pertama yang dapat kita lihat sehubungan dengan pertanyaan ini. Jangan kita melakukan dosa yang seperti ada yang orang katakan, sin for doing nothing. Seringkali kita berkata bahwa dosa itu adalah pada saat kita melakukan sesuatu kesalahan. Kita buat ini yang salah, itu yang salah. Jadi sin for doing something wrong. Melakukan sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Tapi seringkali juga kita harus lihat bukan hanya sin by commission. Sin by commission artinya dosa melalui tindakan yang kita buat, tetapi juga kita dapat berdosa sin by omission. Yaitu apa? Tindakan dosa pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Roma 14 berbicara tentang dosa itu bukan hanya pelanggaran akan firman Tuhan, tetapi dosa adalah satu kondisi atau situasi di luar iman. Di luar iman. Tuhan sudah katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Tapi kita katakan, aduh, siapalah awak ini pendeta? Siapalah saya ini? Kecil sekali saya. Nggak ada artinya dibandingkan dengan orang-orang dunia ini yang kaya, yang begini, yang begitu. Saya tidak ada artinya pendeta. Hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan dosa by omission. Jangan sampai kita melakukan dosa oleh sebab kita tidak melakukan
apa-apa. Dan ini yang menjadi masalah di Kades Barnea. Dosa yang tidak percaya. Tuhan sudah katakan kepada mereka dalam bilangan. Kita sudah diminta untuk pelajari bilangan Fatsal 14, tapi itu dimulaikan dari bilangan 13. Ya, karena apa yang terjadi itu secara klimaks daripada apa yang terjadi di Kades Barnea itu di Fatsal 14, tapi itu sudah dimulaikan di Fatsal 13. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Tuhan suruh. Ya Tuhan bisa saja katakan, orang di Kanaan itu lebih besar dari kalian. Kenapa? Karena mereka nggak ada masalah gizi. Kalian kan baru keluar dari Mesir. Makanya kalian kecil-kecil. Tapi yang di Kanaan itu besar-besar. Tapi tanahnya itu hebat. Tanahnya itu begitu begitu subur dengan begitu banyak dan lain sebagainya. Kota-kotanya bertembok tinggi. Tapi aku akan kalahkan mereka melalui kamu. Tuhan tidak perlu suruh mereka, tetapi Tuhan mau menilai hati mereka dengan meminta mereka untuk apa? Lihat terlebih dahulu secara langsung. Ya, Tuhan mau kita apa? Kita dapat pergi dan mengadakan investigasi. Ya, seperti saya sering katakan, Yesus tahu kan apa orang yang datang sakit minta untuk apa. Tapi seringkali Yesus tanya kepada mereka, "What do you want?" Apa yang kamu mau? Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin tahu hati kita itu bagaimana. Ya, dengan demikian pada saat Tuhan suruh kita untuk menjadi penginjil-penginjilnya, menjadikan segala bangsa muridnya, itu dia bisa lakukan tentu saja dengan kirim malaikat dari surga. Tetapi dia membutuhkan usaha kita, usaha manusia, supaya kita itu dapat mengembangkan satu karakter yang percaya, karakter yang tetap melakukan komisi-komisi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan melakukannya dengan keyakinan dan percaya bahwa Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dan ini kan dia katakan ya, kepada orang Israel, kepada 12 pengintai ya. Aku akan apa? Aku akan berikan. Dia sudah katakan itu kepada Musa. Ini tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Lalu berikut mereka pergi. Mereka pergilah. Mereka seperti yang saya sudah katakan tadi. Mereka lihat, tanahnya yang subur. Tembok-tembok perlindungan kota itu besar-besar. Orangnya besar-besar. Itu tidak waktu diberitahukan kepada Musa waktu mereka kembali 12 ini. Kaleb dan Yosua yang beserta dengan 10 pengintai lainnya itu tidak kata, kamu bohong, kamu punya laporan itu bohong. Tidak. Mereka terima. Ya, mereka terima. Dan Kaleb, tapi apa yang Kaleb katakan ya kemudian ya, bilangan 13 ayat 30, setelah dibuat laporan tersebut, Kaleb mencoba, karena laporannya betul ya, kota-kota besar, orang-orangnya besar. Tapi Kaleb mencoba untuk menenteramkan hati bangsa itu, bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak perlu takut. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kenapa? Karena Allah yang dia sudah ingat, Allah yang akan apa? Memberikan, kita pasti akan mengalahkan negeri tersebut. Nah, kenapa Kaleb yang bicara? Kenapa bukan Joshua? Joshua itu kan sudah dianggap dekat sekali dengan Musa, tangan kanan Musa. Jadi Joshua, kalau Joshua bicara, orang-orang bilang, dia kan tangan kanannya Musa, pasti dia mau cari berita yang yang menyenangkan Musa saja. Jadi diberikanlah kesempatan kepada Kaleb supaya dianggap lebih netral, lebih independen. Ya makanya Kaleb yang bicara. Tapi apa yang dikatakan oleh 10 mata-mata lain? Wah, negatif. Respons mereka itu bukannya positif, tapi negatif. Ya, bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju. Kaleb katakan, kita akan maju. Mereka katakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka lebih kuat daripada kita. Betul. Yang mereka katakan ini betul. Ya, mereka lebih kuat itu betul. Bangsa Israel kan baru keluar dari Mesir, seperti saya katakan tadi. Gizi mereka itu tidak sebagus seperti orang-orang di Kanaan. Kecil-kecil mereka selama 400 tahun makanannya tidak seperti orang-orang di Kanaan yang makan dengan bebas, dengan kata lain ya. Tetapi inilah yang terjadi. Lalu kemudian nggak cukup, di bilangan 13 ini hanya 12 pengintai ini berbicara dengan Musa, tapi begitu besoknya keesokan harinya, bilangan 14, kemudian apa? Terjadi 10 pengintai ini nggak cukup hanya bicara kepada Musa. Mereka minta sokongan. Mereka sampaikanlah itu kabar busuk. Jadi ada kabar yang benar, tapi ini ada kabar yang busuk. Ya. Kabar yang busuk. Kenapa ya?
ada laporan jahat, laporan itu evil report yang bahasa Inggrisnya favorable, unfavorable report, bad reports, diva ya, dibah, ya whispering, defamation ya. Kenapa? Karena apa ya? Karena ada hal yang benar tetapi jadi tidak benar oleh sebab kebenaran itu mereka tambah dengan ketidakbenaran. Apa yang terjadi? Maka itu jadi kabar busuk. Kalau ada hal yang benar, lalu kita tambah-tambahkan, kita besar-besarkan ya. Maka kalau ada hal-hal yang kita besar-besarkan di luar ya, elaborasi yang berlebihan dan lain sebagainya, apalagi dengan interpretasi yang hebat yang kita tambah-tambahkan, maka itu jadi kabar busuk. Ya. Itulah yang terjadi ya. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, itu tidak dikatakan waktu laporan mereka. Kalau Anda baca bilangan 13, mereka itu ditambah-tambah aja itu memakan penduduknya ya. Ya mungkin ya makan dalam arti apa ya, mereka sembahkan korban anak-anak mereka untuk korban bakaran, tapi untuk dimakan tidak itu yang mereka laporkan ya. Lalu semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Itu betul. Ya, makan penduduknya itu nggak benar, tapi tinggi-tinggi perawakannya mungkin betul itu ya. Kami lihat di sana orang-orang raksasa dan kami lihat diri kami seperti apa? Belalang. Nah ini kan diperbesar kan. Mereka kan nggak seperti belalang betul-betul belalang, tapi itulah betapa mereka mengecilkan diri mereka. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi begitu hebat elaborasi laporan jahat mereka. Dan akibatnya respons umat Israel, katakan apa? Bersungut-sungutlah semua orang Israel. Bilangan 14 ayat 2-3. Kepada Musa dan Harun segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi masalah dengan orang-orang yang bersungut-sungut itu nggak akan pernah maju-maju, saudara. Orang-orang yang sangat pesimistik, bersungut-sungut, itu tidak akan pernah maju-maju. Dia mundur terus, kembali terus ke Mesir. Ya, ingin selalu ke Mesir. Jadi inilah kita lihat ya, bagaimana ada dua pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda antara antara Yosua dan Kaleb, dan ke-10 pengintai. Dan mana yang akhirnya diikuti, dipercayai oleh orang-orang Israel. Yang 10 itu karena majority rule kadang-kadang ya. Majority rule. Kadang-kadang kita perlu mayoritas ya dalam pengambilan keputusan di gereja dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang di atas daripada mayoritas yang dapat kita katakan adalah apa kira-kira firman Tuhan sehubungan dengan hal ini. Apa kira-kira yang Tuhan ingin katakan. Itu yang terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan apa? Suara mayoritas. Ada tentu saja. Alkitab katakan in the council of many there is wisdom. Pada saat kita mendapatkan nasihat dari satu persidangan yang besar, ada apa? Ada kebijakan yang dapat kita lihat di situ. Tetapi terlebih daripada itu segala keputusan itu haruslah datangnya daripada apa? Tuhan ya. Dan Yosua dan Kaleb melihat gelas itu penuh. Ya, gelas itu penuh, betul. Mereka orangnya besar-besar, tetapi Tuhan akan bantu kita. Mereka sangat positif, sedangkan 10 pengintai dan umat-umat Israel itu melihat gelas itu setengah kosong. Setengah kosong. Grumble, bersungut-sungut ya. Ada statement yang katakan, some people are always grumbling because roses have thorns. Banyak orang seringkali bersungut, kenapa ini bunga ros ini ya. Bunga mawar ini kok ada dia punya apa? Dia punya durinya ya. Nanti gantinya kita apa ya? Tapi gantinya kita melihat bunga mawar yang indah ada durinya. Bagaimana kalau kita melihat, wah puji Tuhan, duri saja bisa punya bunga mawar yang apa? Yang indah dan harum. Ya. Mari kita lihat dari segi perspektif yang berbeda. Nah, tentu saja ada yang katakan pendeta, tapi kita kan maunya realistis pendeta. Kita kan bukankah kita harus menjadi orang-orang yang realistis? Ya. Nah mungkin agak sedikit apa ya, pemisah antara realistis dan pesimistis ini mungkin agak seringkali kabur bagi kebanyakan orang ya. Ada satu artikel ya dari Life Magazine yang katakan the fine line between realism and pessimism and how to tell the difference. Jadi bagaimana kita dapat melihat perbandingan antara orang-orang yang realistis ya dan orang-orang yang pesimistis yang hanya maunya bersungut-sungut ya. Seperti bagaimana kita melihat ya 10 pengintai dan Yosua dan Kaleb ya. Nah, kalau kita lihat ya, menurut artikel ini saya cuma ambil ya.
dari artikel dia katakan bahwa orang-orang yang realis dia menerima kekurangan mereka. Mereka sadar, ya betul, saya ini kecil dibandingkan dengan orang Kanaan. Tetapi orang yang pesimis ini 10 pengintai ini yang pesimis kata apa ya? Mereka menempatkan diri mereka itu di bawah kekurangan mereka. Mereka bukan melihat kekuatan Tuhan, tapi mereka lalu kita ini bagaikan belalang. Ya, jadi pesimis itu put themselves down di bawah daripada apa? Segala kekurangan-kekurangan mereka. Itu yang kita dapat lihat. Yang kedua, ya, seorang realistis mengetahui bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Realist knows that no one is perfect. Tetapi pesimis apa? Put others down. Kita tahu semua orang itu tidak sempurna. Tapi kemudian apa yang orang-orang yang pesimis apa? Ya, mereka langsung apa? Ya, ini memang benar pendeta ini di jemaat ini nggak ada yang benar. Ya, semuanya ini memang salah semua. Memang nggak ada lagi, nggak ada harapan. Semuanya ini apa ya? Jadi orang-orang lain itu pun dia apa? Dijatuhkan, ya, dijatuhkan. Padahal kita bisa melihat betul. Kita harus akui tidak ada yang sempurna. Tetapi jangan kita aja apa ya? Pesimis itu melihat apa ya, menekan orang itu ke bawah, ya. Karena apa? Supaya mereka pikir, waduh, supaya kita sama-sama hancurlah di bawah, atau saya minimal lebih untung sedikit daripada mereka yang tidak sempurna tersebut. Itulah pesimis dan realistis. Nah, realistis itu melihat masalah itu secara logis, betul. Seperti Yosua dan Kaleb, betul. Orang-orang di kanan itu raksasa-raksasa, ya. Tapi Tuhan akan kalahkan mereka. Tuhan akan berada bersama-sama dengan kita walaupun gizi kita tidak seperti gizi mereka, tapi Tuhan yang lebih kuat daripada mereka. Tetapi orang-orangnya apa? Yang pesimis seperti ini, aduh, kita pasti hancur, kita pasti hancur. Makanya bersungutlah mereka, kita pasti hancur, ya. Orang-orang realis dikatakan apa? Menghargai perbedaan-perbedaan pendapat. Kita menghargai adanya perbedaan pendapat, tapi orang-orang yang pesimis, yang suka menggerutu, begitu ada perbedaan pendapat, ini berarti dia nggak setuju dengan saya nih. Ya, seakan-akan pandangan orang yang tidak sesuai dengan pandangan kita itu adalah sebagai apa? Personal attack. Ya, saya kan pendeta jemaat kok, ini kok kurang setuju nih anggota ini. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita tidak melihat itu adalah satu hal yang wajar kalau ada perbedaan pendapat, tetapi bagi seorang pesimis, dia melihat perubahan pendapat itu sebagai satu apa? Hantaman terhadap kepribadiannya, hantaman terhadap dirinya secara pribadi. Dan bukan itu saja. Seorang realis dia tahu, oke, ini tantangan yang kita hadapi di jemaat ini tantangan yang berat. Ya, secara logis kita tidak mampu akan melakukan hal ini. Tidak ada yang sempurna yang dapat melakukan hal ini, ya. Tetapi mari kita coba. Kita coba plan A, plan B, plan C, atau plan D sekalipun. Mari kita coba satu persatu. Ya. Apa yang dapat kita buat, mari kita buat. Ya, kita tidak apa? Kita tidak menyerah. Tetapi pesimis, dia aduh nggak mungkin lah. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan. Lalu dia kemudian lempar handuk istilahnya. Langsung menyerah. Langsung menyerah. Tidak melihat coba jalan apa ya. Jalan keluar. Itulah sebabnya poin ke-6. Realis, yang orang-orang realistis, akan mencoba mencari jalan keluar yang kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tetapi orang-orang pesimis maunya apa ya? Seperti orang Israel, stagnan, diam di tempat, nggak mau berjalan. Ya. Lalu kembali aja ke Mesir, masih lebih bagus di Mesir. Ya. Jadi pesimis itu remain stagnan, nggak mau apa? Nggak mau berani merangkah. Nah, ini terus terang saja, ada yang katakan ini adalah mentalitas orang-orang yang tidak berani mengambil resiko. Dengan kata lain, tidak berani mengambil resiko. Jadi seperti kita berada di laut, ya, kita berada di laut. Kita tahu ada kadang-kadang di laut itu di pantai itu sering ada yang dalam sedikit, tapi kemudian kita dapat lihat setelah dalam itu tiba-tiba ada apa ya? Ada pantainya sedikit, ya. Tapi orang-orang yang apa? Orang-orang yang optimis dan realis, dia melihat, ada orang yang bisa berenang sampai itu, lalu dia bisa berdiri kembali setelah lewat daripada air yang agak dalam sedikit ini. Tetapi orang yang pesimis, dia sudah melihat, sebenarnya itu nggak dalam itu ya. Ada pantai kedua yang muncul sesudah bagian yang dalam ini. Tetapi yang pesimis itu begitu airnya sudah sampai ke apa ya? Sudah sampai ke leher sedikit, gantinya mereka mau terus berenang sedikit, mereka ketakutan, apa yang terjadi? Mereka akan berbalik. Mereka akan kembali. Jadi itulah, jadi tidak berani ambil resiko, tidak berani untuk maju ke depan untuk apa? Maju, tidak berani ke depan untuk maju. Nah, Tuhan tidak menghendaki
Ya, Tuhan tidak menghendaki kita untuk bersungut. Ada begitu banyak firman Tuhan yang katakan jangan bersungut ya. Jangan bersungut. Filipi 2 ayat 14-15 katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara apa? Mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan mau kita apa ya? Betul, kita harus realistis. Kita tahu keadaan kita sendiri secara pribadi, keadaan kita secara jemaat, keadaan kita sebagai organisasi dan lain sebagainya. Tetapi mari kita apa? Cari creative way untuk supaya tetap apa? Berani maju ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak bersungut ya? Bagaimana apa rahasia surga supaya kita menghilangkan sikap pesimistis, jangan bersungut itu ya. Billy Graham, ini sudah pernah saya sampaikan ya statement ini ya. Billy Graham katakan bahwa apa ya? Dikatakan apa? Bahwa grumbling and gratitude, ya, menggerutu dan bersyukur untuk anak-anak Tuhan berada dalam satu apa? Satu konflik. Bersyukurlah, maka Anda tidak akan menggerutu. Dan apa? Mengeluh dan menggerutulah, maka Anda tidak akan pernah bersyukur. Jadi supaya kita mengalahkan apa? Mengalahkan sifat untuk, bagaimana mungkin pendeta nggak ada harapan, nggak mungkin. Nah, bersyukur. Ya, Tuhan sudah lakukan yang begitu banyak bagi kita ya. Bagi banyak. Jangan tumbuhkan apa ya persungutan ya. Jangan tumbuhkan sifat persungutan bersungut. Kenapa? Kita mungkin bersungut kepada sesama. Kita bersungut kepada mungkin pemimpin-pemimpin gereja kita atau apa ya. Gantinya kita memberikan nasihat, bukan nasihat ya, kita dapat konstruktif kritisism ya, kita mungkin bisa mengkritik secara konstruktif, tapi kita menggerutu dan lain sebagainya. Itu pada saat kita menggerutu ya, for the sake of menggerutu, maka kita bukan hanya bersungut kepada manusia. Bilangan 14 ayat 2, bersungut orang Israel kepada Musa dan Harun, tetapi sesungguhnya mereka itu bersungut kepada Tuhan. Mereka bersungut kepada Musa dan Harun, tapi bilangan 14 ayat 27 katakan berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku, bukan kepada kamu Musa dan Harun. Tuhan langsung lihat ini kepadaku. Segala sesuatu yang disungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jadi persungutan pada akhirnya bukanlah respon hati terhadap keadaan. Bukan karena kita ini keuangan kita nggak cukup, gereja gini dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya itu pada akhirnya persungutan itu adalah respons hati kita kepada Tuhan. Ya, respon hati kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Mazmur 106 ayat 14 katakan bahwa bangsa ini, pemazmur pada saat dia meretrospeksi ya, mereka dirangsung nafsu di padang gurun dan mencobai Allah. Bukan mencobai Musa dan Harun, tetapi mencobai Allah. Jadi marilah kita memiliki apa ya? Memiliki bersyukur ya. Ingat segala sesuatu untuk kita syukuri. Itulah sebabnya. Saya juga sudah pernah bahas ini waktu bulan Juli lalu kalau tidak salah ya. Salah satu obat persungutan bagi bangsa Israel itu telah Tuhan tempatkan di bilik yang maha suci. Ya, di tabut perjanjian itu, di dalam tabut ya. Di Ark of the Covenant, apa yang salah satu isi di situ, di tabut yang ada di bilik yang maha suci tempat hadirat Tuhan, apa yang ada terdapat situ. Keluaran 16 ayat 32 sampai 34 katakan apa? Beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh. Apa itu? Mana ya? Yaitu mana. Tuhan bilang apa? Mana itu ambil segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Mana-mana itu biasanya 1 hari saja sudah busuk. Kecuali yang hari Jumat disimpan sampai hari apa? Sampai hari Sabtu, sampai hari Sabat itu tidak busuk mana tersebut. Tetapi ada 1 gomer mana yang disimpan di dalam tabut perjanjian, di Ark of the Covenant, ditaruh di bilik yang maha suci, itu disimpan turun-temurun tidak busuk. Supaya apa? Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab, ayat 33, sebab itu Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-menurun. Dan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Harun, demikianlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut Tuhan Allah untuk disimpan.
untuk dikenang. Orang-orang selalu mengenang Tuhan menyertai mereka. Dan kalau saudara dan saya melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di waktu-waktu yang lalu, ada kesulitan-sulitan, ada masalah-masalah kehidupan kita. Lalu kita melihat jalan keluar yang Tuhan berikan. Ingat-ingat itu terus. Jangan ingat-ingat masalah yang berat yang seakan-akan, nggak ada yang akan harapan, nggak ada harapan lagi bagi kita untuk mengatasinya saat ini. Ingat apa yang Tuhan sudah buat. Ingat konsep ahar, ya. Masa depan itu adalah sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Yang mana tuntunan Tuhan sudah terjadi, maka itulah masa depan yang pasti bagi saudara dan saya. Jadi mengobati persungutan itu, Mazmur 77 ayat 12:3 katakan apa? Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Hitung satu-satu segala berkat yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, Mazmur 9 ayat 1-2. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kalau itu yang kita ingat-ingat, bukannya masalah di depan kita. Ya, bukan hanya masalah-masalah, bukan hanya di depan kita, tapi ada yang di hadapan atau dia ada sedang berada dengan kita saat ini. Ingat-ingat, ingat-ingat. Orang Manado bilangnya, ingat-ingat apa yang Tuhan sudah buat kepada kita di masa yang lalu. Maka kita memiliki satu keyakinan, pada saat kita masuk dalam masalah tersebut, maka kita dapat masuk seperti umat-umat Israel yang Tuhan katakan apa? Aku akan menyerahkan tanah Kanaan itu kepadamu. Aku akan mengalahkan masalah-masalahmu, karena masalah-masalah tersebut bukan engkau yang akan lakukan, tapi aku, Allah katakan, aku yang akan melakukannya bagi kamu. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita, agar supaya kita tidak mengulangi persungutan umat-umat Tuhan di Kades dan di Kades Barnea. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian, jika sekali lagi ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita, silakan. Mungkin ini dapat ditanyakan sehubungan dengan persungutan umat-umat Tuhan di Kades Barnea. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan? Silakan. Papi, Om Rain, Bapak Nyong Tombeng, saudara sama-sama. Papi ingin sampaikan satu pengalaman yang terjadi. Silakan. Pada waktu kami sebagai Ketua Uni Timur, ada dua anggota gereja kita, dua-dua adalah ketua gereja, dan mereka anggota DPR. Tapi pada waktu pemilihan yang berikut, mereka terpilih lagi, namun ketua DPR takut kalau mereka tidak dilantik, karena hari Sabat mau dilantik. Hari Sabat mau dilantik. Tapi dua orang ini tidak mau dilantik. Papi dipanggil. Pada hari Sabat. Dilantik hari Sabat. Papi pagi buta sudah dipanggil oleh ketua DPR ini. Dia seorang kolonel. Dari apa? Hari Sabat. Dia dipanggil hari Sabat pagi. Dan dua ibu dan bapak ini ada di luar. Saya masuk. Pada waktu masuk, dia katakan, Pak Pendeta minta tolong. Kalau boleh, you punya anggota dua ini, biar untuk kali ini tidak usah ke gereja, karena nantikan sebagai anggota DPR. Tetapi mereka mau. Mereka katakan, tidak, kita harus kudukan Sabat. Bagaimana pendapat pendeta? Papi langsung bilang, Bapak, firman Tuhan mengatakan, kita harus patuh dan hormati pemerintah. Oh, dia senang sekali. Dia katakan, itu, dia panggil yang dua. Dengar, pendeta katakan, kamu harus hormati kepada pemerintah. Saya ketua DPR, jadi ikutilah. Terus papi bilang, tapi jangan itu Pak. Alkitab mengatakan, di dalam Kisah 5 ayat 29, wajiblah manusia menurut Allah lebih daripada pemerintah, daripada manusia. Waktu saya katakan demikian, dia katakan dia, kalau sudah itu yang terjadi, apa yang saya tidak terpilih lagi, that's okay lah. Mereka tidak akan dilantik pada hari Sabat ini. Tapi doakan. Dan apa terjadi? Karena hari Senin ada pemilihan ketua DPR lagi yang sudah dilantik.
Ternyata pada hari Senin pagi itu gubernur datang lantik khusus dua saudara kita ini, anggota DPR. Hari Senin pagi mereka dilantik. Dan saya katakan, lihat, puji Tuhan, bagaimana mereka tetap setia, walaupun menghadapi tantangan, mereka tetap teguh, setia, tidak goyah, menuruti Tuhan lebih daripada manusia. Oke, thank you. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Amin. Amin. Silakan Om Rain. Ya, terima kasih pendeta, sangat komplit dan memang betul-betul menyentuh. Karena bangsa Israel ini sebenarnya, khususnya 10 orang itu dari 12, masuk di Kanaan itu cuma mau ukur kekuatan. Ukur kekuatan, bukan mau ingat janji Tuhan bahwa mereka akan kalahkan. Dia mau ukur kekuatan. Akhirnya dia lihat bahwa yang lebih besar mereka. Sama juga waktu mereka keluar dari Mesir. Firaun dengan 600 kereta berkuda. Nah, kereta berkuda ini bahaya sekali. Terkumpul banyak-banyak, dia masuk di tengah, kuda injak, belum lagi dia punya pisau yang di pinggir itu dia potong. Mereka berseru-seru. Sudah lihat laut terbuka ini. Belum bertobat-tobat sampai mau masuk Kanaan. Jadi kita lihat bahwa ini satu hal yang juga dapat menolong kita untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Satu kutipan saja boleh, Tip? Silakan Dari sekali Om, silakan. Ellen G. White, bukunya Life Sketches, halaman 196, ditulis pada tahun 1902. Dalam mengenang sejarah kita yang lalu, setelah menjalani setiap langkah maju sampai kepada keadaan kita sekarang ini, saya dapat berkata, pujilah Allah. Setelah saya melihat apa yang telah dilakukan Tuhan, saya dipenuhi dengan rasa heran dan dengan keyakinan kepada Kristus sebagai pemimpin. Tidak ada yang kita lakukan di masa depan kecuali kita melupakan cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa silam. Masa silam tidak perlu diingat, tapi soal berkat Tuhan kita mesti ingat. Tuhan ada tolong. Saya juga dapat mujizat mungkin 1-2 tahun. Saya tidak akan lupa ini pengalaman. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Om Pendeta Rain. Baik, ada lagi saudara lainnya? Pendeta Mamuli mungkin, Bapak Tombeng, atau saudara lainnya silakan. Ada kira-kira? Jika tidak ada, Bapak Simatupang atau siapa? Jika tidak ada mungkin ya, mari kita dari live stream deh. Jika ada, deh, silakan. Tidak ada pendeta, cuman mungkin saya ada pertanyaan satu pendeta. Oh, silakan. Tadi kan pendeta membahas tentang bagaimana agar tidak bersungut. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya agar tetap seperti Kaleb dan Joshua, tetap kuat, walaupun lingkungannya itu semua berusaha untuk menjatuhkan dia. Sedangkan kalau misalnya seperti Kaleb dan Joshua kan langsung Tuhan intervene, langsung dibilang tentang apa hukumannya untuk bangsa itu yang karena tidak percaya. Sedangkan kalau misalnya di zaman sekarang mungkin kita udah berusaha untuk aktif untuk bikin itu, tapi ternyata lingkungannya kayak tidak mau berperan aktif gitu. Bagaimana agar tetap maju terus gitu, pendeta? Iya. Jadi artinya seperti yang kita sudah itu ya. Jadi bagaimana kita bukan hanya menjadi orang yang believing, tetapi juga belonging. Artinya dalam pelajaran kita tadi malam, tapi poinnya adalah bagaimana kita bukan hanya kita mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan, tapi juga bagaimana kita berani untuk menghidupkannya. Dan Joshua dan Kaleb itu, coba bayangkan ya. Jadi bayangkan saudara-saudara, pada saat mereka berbicara kepada Musa bawa laporan, di depan mereka itu ada tiang awan, tiang api kan. Jadi dengan kata lain, mereka sudah tahu Tuhan itu ada di depan mereka. Jadi saya percaya pada saat itu bahwa pada saat 10 mata-mata ini membuat laporannya dan interpretasi dengan apa yang mereka lihat, yang mereka ada dalam pikiran mereka, yang ada dalam pandangan mereka itu adalah pandangan orang-orang di Kanaan. Tetapi pada saat itu Yosua dan Kaleb yang berbicara, dia sambil berbicara saya percaya sambil dia melihat nih tiang awan dan tiang api ini yang selalu menemani mereka. Jadi itu ya, jadi
Pandanglah pada Yesus, itulah yang mungkin satu lagu yang simple, satu lagu yang sangat sederhana, tetapi mungkin itulah yang harus menjadi satu hal yang telah membedakan antara Kaleb, Joshua dan ke-10 pengintai, dan harusnya membedakan kita dengan siapa ya? Dengan umat-umat yang pada saat ini mungkin tidak percaya. Kenapa? Ya, bagi kita ada firman Tuhan ya. Kita ada firman Tuhan di hadapan kita. Kita ada pernyataan demi pernyataan dari firman Tuhan yang sangat-sangat lengkap. Kita lebih berbahagia daripada orang-orang yang masih mengalami. Karena kenapa? Kita bagaikan dalam tanda kutip ya, bagaikan Allah pada saat ini melihat firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah melihat alfa dan omega dari pengalaman umat-umat dahulu. Kita sudah melihat alfa dan omega, kita sebagaikan alfa dan omega yang melihat pengalaman daripada Ayub. Kita sudah melihat pengalaman orang-orang Israel di padang gurun. Kita bagaikan alfa dan omega. Kita sudah melihat awal dan akhir perjalanan mereka. Kita sudah melihat semuanya itu, tetapi pada saat kita mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita hanya bergantung kepada permulaannya saja, kepada alfanya saja. Kita tidak melihat bahwa akhirnya kalau kita bergantung pada tiang awan dan tiang api atau firman Tuhan yang ada di depan kita, maka kita akan sampai kepada tujuan kita. Jadi itulah, jadi saya percaya bahwa itu menjadi satu masalah. Kenapa? Karena mereka melihat keadaan mereka, diri mereka gantinya melihat tiang awan dan tiang api di depan mereka. Dan itu dapat menjadi masalah kita kalau kita hanya menyanyikan Turn your eyes upon Jesus, pandanglah pada Yesus, tetapi kita tidak mengeluarkan lagu tersebut dari dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan dapat membantu pertanyaannya Dede. Ada mungkin tambahan dari pertanyaan Dede yang dapat saudara-saudari tambahkan? Semoga untuk menjawab pertanyaan daripada saudara Elisa, silakan. Ada kira-kira? Ya, jika tidak ada, ya mari, jika tidak ada lagi, ya mari kita masuk ke bagian kedua. Oh, ada yang angkat tangan ini atau? Oh sorry, saya cuma pikir ada yang angkat tangan ya. Baik, jika tidak ada lagi, maka kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu doa kita. Pada saat ini, jika ada mungkin dari saudara-saudari sekalian yang ingin dibawakan dalam doa, permohonan-permohonan doanya, silakan. Yang melalui Zoom yang dapat saya lihat secara langsung, tolong silakan. Ya, saya mendapatkan satu di chat yang di Zoom ya, yang saya lihat ada satu permohonan dari Tante Norma ya. Kita mendoakan saudari Marlin Karamoy ya, yang ada di Jakarta, juga mengalami masalah kesehatan dengan kanker yang sudah stage keempat. Mari saya undang kita semua, bukan hanya saya akan doakan di acara ibadah kita saat ini, tapi di rumah kita masing-masing jika ada yang mungkin mengenal juga saudari Marlin Karamoy yang ada di Jakarta. Mari kita doakan beliau dalam pergumulan dengan penyakit kanker yang sudah stage keempat. Ya, baik, ada lagi yang lainnya? Thank you, Pastor. Terima kasih, Tante Thank Norma. you. Ya. Tim doa Fisdak, Tante juga saya minta akan mendoakan terus saudari Marlin Karamoy. Ya. Silakan, Baik, ada lagi? silakan Kak Santi. Ya, silakan Santi. Terima kasih udah doakan Mami udah agak sehat, tapi tetap minta tolong doakan terus. Dan Sir Richard minta doakan juga. Oke, ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Ibu Debbie. Ya. Minta tolong masih tetap didoakan Carol karena kami dengar berita semalam dia agak drop. Oh. Jadi cuma keluarga belum bersedia mau diminyakin karena melihat situasi dia juga sendiri belum mau. Tapi dia bilang menurut dia berbicara, dia bilang saya percaya Tuhan akan menyembuhkan dia. Itu dia keyakinan dia, tapi kita tunggu keputusan dia juga. Tolong didoakan pendeta karena semalam kami dengar berita dia drop. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Baik, ada lagi yang lainnya? Baik, jika tidak ada lagi dari Zoom, mungkin
Silakan Dek dari live stream Dek. Yang pertama dari Ibu Rita Piri, pendeta katanya tolong doakan suami dari Della agar mau menerima Oke. kebenaran. Daniel ya. Iya, Daniel. Sama juga dengan Tante Shulpane, katanya tolong doakan anak mantunya. Dan ada beberapa silent request ini pendeta. Ya. Yang pertama dari Jackie Luturmas. Oh, ini pendeta Luturmas, Jackie Luturmas kalau nggak salah. Ya. Lalu dari Ibu Anita Pakpahan, Femi Kiroyan, dan Sylvia Abutan, pendeta. Anita Kiroy, siapa? Anita Pakpahan. Oh, Anita Pakpahan. Ya. Saudari. Femi Kiroyan dan Sylvia Abutan. Ya, ya. Dan ini ada dari Ibu Velsi Rongga, tolong doakan adik Jordi Lumingkewas berulang tahun yang kelima, anak dari Cherry Lumingkewas. Oh, oke. Namanya siapa? Nama anak adiknya? Jordi Lumingkewas. Jordi ya. Ulang tahun yang kelima ya. Baik, ada lagi? Sudah, pendeta. Oke. Jika tidak ada lagi ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kembali pada saat yang indah ini, malam hari waktu New Jersey, sore waktu Washington State, California, dan tempat lainnya, dan juga pagi hari waktu Indonesia, kami dapat berbakti bersama-sama, kami dapat memperoleh kekuatan dari firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ini bagaikan tiang awan dan tiang api yang telah menuntun umat-umat-Mu di masa yang lalu. Kami percaya Engkau telah memberikan segala sesuatu yang kami perlukan untuk dapat tetap kuat menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kami, menghadapi raksasa-raksasa Kanaan ataupun raksasa-raksasa kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang kami sering akan hadapi Tuhan. Kami mengetahui bahwa menjelang kedatangan-Mu Tuhan, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Bukan karena kami pesimis, tapi Engkaulah yang telah menyatakannya dan kami telah melihat sekeliling kami, tetapi kami ingin melihat segala sesuatunya itu bukan membawa kami untuk menjadi lemah, tidak berdaya, tetapi justru membawa kami untuk lebih menyerahkan diri kami. Lebih mencari jalan keluar oleh sebab kekuatan yang Engkau berikan kepada kami akan dapat membantu kami, membawa kami untuk mengatasi segala tantangan-tantangan kehidupan yang semakin berat yang ada di depan kami. Penyakit demi penyakit seperti pandemik yang kami alami saat ini, masalah-masalah ekonomi yang terjadi oleh sebab pandemik, dan hal-hal hubungan-hubungan sosial yang telah semakin diparahkan atau dirusakkan dengan adanya hal-hal yang sedang terjadi dalam dunia, dan juga dengan multimedia yang telah membuat orang gantinya bisa memilih ataupun melihat hal yang terbaik yang dapat diperoleh melalui sosial media. Tetapi sosial media kadang-kadang Tuhan telah membawa kami untuk lebih fokus kepada diri kami dan membawa kami kepada hal-hal yang lebih membuat kami lebih depresi dan hal-hal yang tidak memberikan satu keuntungan, satu hubungan yang baik dengan Engkau. Tapi biarlah kami Tuhan dapat memiliki kebijaksanaan dari surga untuk dapat melihat segala sesuatu yang Engkau rancangkan bagi kami untuk dapat kami lalui, agar kami tetap memiliki hanya kekuatan yang datangnya dari Engkau dan kemenangan yang pasti yang Engkau sudah sediakan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami ingin datang pertama-tama memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar kesaksian daripada Santi, bagaimana Tante Ruth, asa Tuhan sudah berikan kekuatan yang lebih kepadanya. Kami berdoa, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan yang pasti kepada Tante Ruth, dan biarlah dia dapat di hari-hari tuanya sekalipun dia tetap memiliki satu kerinduan yang untuk lebih dekat dan lebih dekat kepadamu Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi klien daripada Saudari Santi. I would like to pray for Mr. Richard Hernandez, Lord. I would like you to continually reach with your healing hand. Help him, Lord, to grow not only physically better, but also spiritually stronger, Lord. Help him to be able to see you more and more, that will guide him in his life. And you pray, Lord, that in this life, Lord, he will have the peace of mind, and with the accepting you as personal Savior, Lord, he will be guaranteed of the
life eternity with you. Hamba-Mu juga ingin berdoa juga dengan permohonan-permohonan lainnya Tuhan. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Tante atau Ibu Rita Piri bagi Daniel anak mantunya agar supaya dapat bersama-sama dengan Della dan Bella Tuhan, putri mereka akan bersama-sama berada di dalam kebenaran-Mu. Bersama dengan Ibu Shulpane Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak mantunya. Kiranya penyertaan surga dapat membawa anak mantu tersebut untuk semakin kuat berada di dalam kebenaran atau masuk dalam kebenaran tersebut. Hamba-Mu juga ingin berdoa bersama-sama dengan Pendeta Luturmas Jeki Luturmas. Kami berdoa Tuhan dalam pelayanan di keluarga dan segala usaha dan segala permohonan doanya Tuhan. Maka Pendeta Jeki Luturmas Tuhan akan memiliki kekuatan yang pasti yang hanya datang daripada-Mu. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Anita Pakpahan dengan permohonan pribadi yang dia miliki. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan jawaban dan terang, kebijaksanaan dari surga untuk mengatasi segala tantangan ataupun menghadapi segala permasalahan mungkin kehidupan yang ada dalam kehidupannya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa bersama-sama dengan sahabat dekat hamba-Mu Saudari Femi Kiroyan Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian Femi, menjadi bagian Paul dan anak-anak. Dan kiranya hubungan dalam keluarga mereka akan semakin dipererat. Tuhan, segala tuntunan Tuhan akan terus menjadi bagian putra dan putri daripada keluarga Walangitan Kiroyan ini. Dan bersama-sama kami semua akan bersyukur memuji, membesarkan nama-Mu. Bersama-sama juga dengan Ibu Sylvia Abutan di Washington State, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memenuhi kerinduan hatinya, pergumulan-pergumulannya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Sylvia agar sahabat-sahabat Ibu Sylvia dapat datang, bukan hanya anggota keluarganya, anak-anak dan cucu, tapi seluruh sahabat-sahabatnya. Hamba-Mu ingin membawa saudara Yosi Manopo yang selalu juga didoakan oleh Ibu Sylvia. Kami ingin berdoa kiranya Bapak Yosi Manopo yang saat ini juga berbakti bersama-sama dengan kami akan selalu memiliki kekuatan yang pasti dari surga Tuhan. Kami berdoa juga bagi umat-umat Tuhan lainnya yang membawakan keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Tante Norma, keluarga besar Mangoal Tuhan pada saat ini masih dalam keadaan berduka. Kiranya Tuhan memberikan selalu kekuatan, pengharapan bagi mereka. Pengharapan untuk bertemu kembali dengan ibu, dengan oma yang kami kasih, Oma Ina Tuhan. Kami berdoa kiranya kami semua akan tetap Engkau pertahankan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Sehingga kami akan bertemu kembali dengan Oma Ina yang pada saat Engkau datang di kali yang kedua, pada saat Oma Ina dibangkitkan kembali, dibangunkan dari tidurnya yang sementara. Maka bukan hanya kami bertemu dengan Oma Ina, kami akan bersama-sama melihat bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan bersama-sama dengan Tante Norma kami ingin mendoakan saudari, kasihnya saudari Marlin Karamoy. Kami berdoa Tuhan, dari sudut pandang manusia mungkin itu tidak ada harapan, tetapi kami sudah melihat Tuhan bagaimana Tuhan dapat menyembuhkan umat-umat Tuhan yang dikatakan oleh dokter sekalipun sudah tidak ada lagi pengharapan, tapi jika Tuhan masih menginginkan satu kehidupan untuk menjadi berkat, maka seperti yang sudah terjadi kepada saudari kekasih kami, saudari Julia Sulu, tentunya itu dapat menjadi bagian saudari Marlin Karamoy, dan juga seperti yang dibawakan oleh saudari Debbie, kami ingin berdoa juga bagi saudari Carol Roaring Tuhan, yang juga pada saat ini bergumul dengan penyakit kansernya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang mustahil. Kesembuhan dapat menjadi bagian mereka. Mereka dapat disembuhkan secara total Tuhan. Tapi kami serahkan semuanya karena Engkau mengetahui segala sesuatunya. Dan kami hanya bermohon kemurahan-Mu atas kesembuhan yang dapat terjadi kepada saudari Carol Roaring. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga lainnya yang mendoakan keluarga mereka. Bersama dengan Bapak Jaminten Sihotang, kami ingin terus berdoa bagi saudara Alden Sihotang. Bersama-sama dengan keluarga Tila Armandagi Tuhan. Ibu Olga yang kemarin berulang tahun, kami ingin berdoa terus bagi keluarga, anggota keluarga mereka, bagi orang tua saudari Olga yang ada di Indonesia, dan bagi juga keluarga, anggota keluarga mereka atau sahabat dekat mereka, Bapak Johan Tambuun yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa
untuk Bapak Johan Tambun. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi Tante Yeni Poluan. Kami terus berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan kesehatan yang lebih kuat, lebih sempurna yang dapat menjadi bahagiannya bagi Paula Carpenter juga Tuhan. Kami ingin juga terus berdoa bagi Saudara Glenn Weku, Ibu Ellen Timisela, dan khususnya juga Saudari Jane Rononuwu Tuhan di Philadelphia yang akan menghadapi operasi dalam waktu dekat ini. Kami berdoa kiranya tuntunan kuasa surga akan terus dapat menjadi bagian Jane. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Anneke Tenda Tuhan. Kesehatan, kekuatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Bersama-sama dengan Om Yan dan Tante Sin, kami juga ingin terus berdoa bagi cucu-cucu mereka. Bersama-sama dengan Evi dan Angel bagi anggota keluarga mereka yang ada di Cuba maupun di Indonesia dan di mana saja Tuhan akan menyertai Tuhan. Kami juga berdoa, sekali lagi kami ingin mengulang permohonan doa Ibu Sylvia Rongga bagi Jordi Lumingkewas yang berulang tahun Tuhan. Yang kelima, anak daripada Saudara Cherry Lumingkewas, kami berdoa kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian Jordi, sehingga dia akan bertumbuh menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat menjadi anak Tuhan yang akan membawa pekabaran-Mu menjadi berkat-berkat bagi sesamanya Tuhan. Kami juga berdoa tentu saja bagi umat-umat Tuhan lain yang sudah membawakan permohonan doa mereka yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan, tapi nanti akan dibawakan oleh tim doa di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan membawa semua permohonan-permohonan doa ini, agar supaya kami semua dapat bersyukur atas jawaban-jawaban doa yang Tuhan sudah berikan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, khususnya bagi Bridget Sumendap Tuhan. Tuhan mengetahui pergumulannya, Tuhan mengetahui rancangan surga yang terbaik yang dapat menjadi bagian Bridget. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, biarlah rancangan-Mu itu jadi bagi Bridget. Biarlah dia akan kembali selalu dekat dan dekat dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Novi Mudeng Tuhan. Kiranya penyertaan surga juga akan terus menjadi bagian Novi. Dia akan selalu dekat dan memiliki satu kehidupan yang diberkati dan terus dapat menjadi berkat. Biarlah Tuhan menyertai keluarganya yang ada di Indonesia dan di mana saja. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa kami dan permohonan kami. Berkatilah orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama. Papi, Mami, Om Rain, Tante Evelyn, keluarga Bapak Ibu Simatupang, Bapak dan Ibu Siregar Tuhan yang sudah berbakti, dan juga semua saudara kami lainnya, hamba-hamba Tuhan seperti Pendeta Mamuli yang sudah berbakti bersama-sama. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian kami semua. Baik nama-nama yang sudah hamba sebutkan ataupun yang tidak sempat hamba sebutkan. Berdoa bersama dengan Ibu Ice bagi Ronald Walean. Kami berdoa Tuhan kiranya penyertaan surga akan menjadi semua bagian, semua umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini Tuhan telah kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita saat ini. Sampai bertemu kembali besok ya di waktu yang sama. Dan sekali lagi jika ini telah menjadi berkat, mari kita share. Kita bagikan kepada saudara-saudari kita yang lainnya. Sehingga di sosial media mereka bukan hanya mereka melihat hal-hal yang mungkin dunia ingin mereka lihat, tetapi juga kita dapat bagikan apa yang mungkin surga juga ingin dapat mereka lihat melalui sosial media mereka. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati kita.